Halo semuanya, balik lagi di Krypton TV. Kali ini gue bakal just share aja soal hardware dengan dana seminimum mungkin, tapi lu dapat PC yang sangat powerful gitu loh di 2020 ini. Dengan dana atau budget sekitar 4 jutaan seharga konsol PS4 Pro ya. Hardware apa aja yang kita bisa dapat kalau kita rakitin PC? Awalnya gue di sini cuman iseng aja gitu loh, kalau daripada beli PS4 Pro, apa nggak lebih baik kita ngerakit PC aja gitu loh. Secara fungsional juga jauh lebih fungsional PC daripada konsol. Secara performa bisa nyaingin konsol nggak? Dana 4 juta tersebut. Setelah gue riset dan hunting hardwarenya, ternyata menurut gua ini masih bisa nyentuh 60 fps ya di 1080p di beberapa game AAA mungkin, atau game-game indie. Dan kemungkinan besar kalian juga yang ngerakit 4 jutaan ini akan main-main game-game bajakan gitu atau game-game tani yang notabene di sini mungkin kalian bakal main game AAA juga. Jadi gue bakal nyesuaiin hardware-nya dengan beberapa game-game AAA yang ada sekarang ini. Sebelum kita lanjutin, yuk yang belum subscribe dulu channel Krypton TV biar gue lebih semangat lagi untuk uploadnya. Udah subscribe? Oke, lanjut. Dan tentu saja untuk rakitan kali ini bakal menggunakan barang-barang second ya, atau barang-barang bekas untuk mengejar price to performance juga yang lebih baik gitu. Menurut gue barang-barang bekas ini cukup menarik kalau dilirik. Jadi tujuan utama gue ngerakit PC ini yang pertama untuk editing ya, editing, streaming, dan tentu aja gaming gitu loh. Masuk ke prosesornya, yang pertama gue di sini pakai AMD Ryzen 3 2200G. Alasannya simpel aja sih. Yang pertama harganya masih masuk akal ya, dengan spek yang menurut gue lumayan powerful lah. Ryzen 3 2200G ini menurut gue dia punya 4 core 4 thread dengan base clock 3,5 GHz dan 3,7 GHz untuk turbo clocknya, dengan TDP atau konsumsi dayanya sekitar 45 watt. Dan by the way, prosesor ini kalau kalian cuma mau main game kompetitif gitu ya, kayak CS, PB mungkin ya, kalian pakai VGA onboardnya aja itu udah cukup menurut gua. Untuk nyentuh 60 fps si VGA onboard ini dari Ryzen 2200G udah cukup lah. By the way, Ryzen 3 2200G ini VGA onboardnya itu mirip-mirip sama 1030 ya Pak. Ya 1030, mirip-mirip lah spesifikasinya. Aspek lain yang membuat gue tertarik sama AMD Ryzen 3 2200G ini, dia udah open ini juga ya, overclock. Jadi kalian bisa overclock kedepannya mungkin kalau kalian udah upgrade pendinginnya atau coolernya, kalian pakai liquid cooler atau water cooler, jadi kalian bisa overclock lagi untuk mendapatkan performa yang lebih tinggi. Selain AMD Ryzen 3 2200G, ada juga AMD Ryzen 3 3200G. Itu kakaknya. Jadi dia ini ya, si Ryzen 3 3300G 3200G itu secara performa lebih baik. Tapi menurut, karena balik lagi ke dana kita dan gue pengen nyalurin uangnya lebih ke VGA, jadi gue pilih yang 2200G aja udah cukup. Untuk selanjutnya itu emaknya, gue di sini milih ASRock A320M HDV. Alasannya sih simpel aja ya. Yang pertama murah dan udah branded juga. Dia dari merek ASRock dan dengan harga 650 ribuan dengan kondisi baru, menurut gue ini sangat worth it juga. Kalau kalian mau mungkin ada dana lebih, kalian bisa ambil seri atasnya, yaitu seri B450 atau ngambil B450 itu dengan kondisi second. Untuk RAM-nya gue di sini pakai merek Kingston DDR4 4GB kali 2. Jadi kalian belinya 2 keping ya. Untuk satu kepingnya itu dihargai seharga 225.000 per keping. Jadi kalian beli 2 keping yaitu jadi 450 ribuan. Cukup lah buat editing gaming mah menurut gue. Soal 8GB itu udah standar banget menurut gue di tahun 2020 ini untuk editing dan gaming. Untuk storage gue pakai SSD ADATA 120GB dengan harga 250.000 dan harddisk WD Black 500GB dengan harga 150.000. Untuk power supply-nya gue di sini pakai Corsair VS 450 dengan harga 500 ribuan. Untuk rakitan ini cukup lah PSU ini. Lagian ini juga udah 80 plus, jadi udah efisiensinya juga udah bagus. Kalau soal VGA-nya gue di sini mungkin agak maksa ya. Gue pakai RX 580 4GB dengan harga 1,3 jutaan. Jadi VGA ini ex miner atau bekas mining. Jadi ini opsional banget untuk kalian atau mungkin
bisa disebut gacha juga, hoki-hokian. Kalau kalian dapatnya bagus ya bagus, kalau kalian dapatnya ampas ya ampas gitu. Tapi sejauh ini sih menurut gua PGA ini masih bagus-bagus aja, dan dilihat dari deskripsinya juga jujur si penjualnya, dan udah ada yang beli juga gitu loh, dan ininya bagus, feedbacknya bagus dari si pembeli itu. Tapi balik lagi ke kalian, kalau kalian masih was-was atau kalian nggak mau ngambil resiko, kalian bisa pilih VGA lain. Tapi kalau VGA yang gue rekomendasikan si VGA ini VGA OP banget kalau untuk dengan harga rakitan kita yang 4 jutaan ini. Kalau kalian beli VGA ini, jadi kalian yang pertama itu pasti kalian carinya yang ada garansi, of course ya, minimal seminggu gitu loh. Itu seminggu menurut gue udah agak jahat sih, tapi ya minimal seminggu. Terus kalau barangnya udah datang, jangan dianggurin ya, langsung dipakai aja, di benchmark dan di stress test. Menurut gue gitu aja. Di benchmark pertama kalian benchmark pakai 3D Mark Firetrack atau Cinebench R15, terus kalian lihat di YouTube atau di Google searching tentang VGA yang kalian benchmark, dapat skor berapa rata-ratanya, basicnya berapa gitu, kalian samain. Terus kalian stress test juga, kalian pakai main game misalnya PUBG, kalian main PUBG secara 5 round atau 5 match gitu, secara berturut-turut, apakah PGA-nya mengalami overheating atau tidak, dan atau munculnya hal-hal aneh seperti turunnya performa atau yang lain-lain. Selain itu kalian juga harus memperhatikan dari bodinya, apakah ya amit-amit gitu kalian udah beli PGA tapi ada yang gosong, kelihatan ada yang gosong, apa ada yang bekas solderan gitu. Dan untuk selanjutnya, untuk pemilihan PGA bekas ini sih gitu aja ya, paling mungkin kalian bakal diganti pastanya, kalian ganti aja pastanya apa, atau kalian kalau emang punya skillnya kalian bisa ganti sendiri, nggak terlalu sulit juga. Ya mungkin segitu aja yang bisa gue rekomendasiin buat kalian semua. Jadi kalau ada salah apa-apa gitu, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau ada rekomendasi lain, kalian bisa komen di bawah. Dan untuk benchmark dan untuk tes beberapa game, kalian bisa simak video berikut ini. Oke, makasih yang udah nonton ya. Tinggalin like kalau kalian suka dengan video ini. Follow sosial media kami di Instagram dan juga Facebook yang ada di deskripsi.
Dan jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang dan bikin kita lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih Bray, bye bye.